Dikirain saya itu ada di dekatnya. Dia itu lagi ngomong sendiri. Ada kalau 10 menit mungkin ya. Ngobrol sendiri berarti dia. Iya, dia tuh ngomong sendiri. Dikirain saya ada di kamar. Di Oh, kamar tuh sama dapur kan deket gitu. ya. Nah, terus dicari saya ke kamar, kok tiba-tiba saya nggak ada katanya gitu. Padahal saya lagi di luar. 안녕하세요. 제 이름은 어키입니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bang Hok di Realita Goib. Terus pantau. Jangan lupa komen, like, dan share. Untuk malam ini kita kedatangan narasumber kita atau orang tampan kita panggil. Dengan siapa Mas? Namanya siapa Mas? Mas Suprianto. Dipanggilnya Mas. Mas Supri biasanya. Dipanggil Mas Supri. Iya. Nah Mas Supri, saya ini Bang Hok Mas. Weh. Jadi aku tetakok. Jadi bahasa Jawa gak apa Mas? Aku tetakok kan jarene timbang Hok sampean iki pernah mendapatkan hal-hal yang di luar nalar di salah satu bisnis sampean. Ini kalau boleh tahu apa yang ingin sampean sharing ke tim-timnya Bang Hok ini apa nih Mas? Tentang kisah apa? Iya. Dia nih ku tahu Mas. Masa bahasa Jawa? Iya gak apa Mas, los gak rewel, aman, santuy. Pernah itu ya. Di usahaku itu kayak apa ya? Kayak ada orang yang jahil gitu. Orang yang Mas, tapi sebelum kita masuk ke situ boleh tahu enggak usahanya apa nih Mas pada waktu itu Usahanya bakso. di rukonya Bakso sama mie ayam. bakso ya, sama mie ayam. Terus sampai bilang apa tadi namanya? Ada yang jahil. Itu Iya. ngerasain jahil yang seperti apa, Mas? Kalau saya sih sendiri kurang tahu ya. Tapi orang ngerti itu selalu bilang. Kalau orang datang ke warung itu selalu bilang katanya, kamu itu ada yang ngirimin, kamu itu ada yang naruh kayak gini, naruh barang kayak gini gitu. Berarti ngirimin sesuatu hal yang goib kayak mana? Iya. Tapi saya pribadi nggak pernah lihat. Gitu. Sama yang pribadi nggak pernah lihat. Tapi ada nggak Mas efek-efek negatif ataupun misalnya omset turun atau ruangan jadi panas atau gimana atau ada yang kesurupan ya kan? Kalau gitu mah omset jelas turun ya. Omset jelas turun. Iya, jelas turun. Terus rasa di masakan itu bisa berubah. Di masakan itu berubah rasanya. Iya. Itu berubah memang awalnya sampean cicip enak iki. Awalnya dicicipin enak. Terus moro-moro berubah. Tiba-tiba aja berubah gitu langsung. Berubah itu kayak Mas, apa kurang enak atau keasinan atau rasanya hambar. Rasa itu tinggal apa namanya, tinggal garam sama pala gitu aja. Tapi ya nggak ada rasa, nggak ada sedep-sedep, nggak ada sedep-sedepnya gitu. Nah terus Mas, sampean ketika mengalami hal yang seperti itu, tindakan apa sih yang sampean lakukan? Apa sampean ke orang yang paham juga, yang ngerti, orang pintar, atau sampean obati dewe? Nah, awalnya saya nggak percaya ya. Sampean nggak percaya Nggak percaya soal kayak gitu. Tapi terlalu sering dapat orang datang itu, orang ngerti datang gitu ke warung, tiba-tiba ngomong. Saya langsung datang ke orang pintar juga gitu. Tapi kenalan sampean sendiri atau dikenalin teman ya orang pintar? Orang dikenalin sama teman. Kenalin sama teman. Itu sampean konsultasi apa itu Mas? Saya coba nanya-nanya gimana ini apa namanya bisnisnya, cara menyelesaikan kayak gini gitu. Tapi lebih ke ini ya, lebih ke diri sendiri aja. Lebih ke diri sendiri. Jadi lebih memperbaiki diri sendiri, memperbaiki sholat, memperbaiki apa ya, kayak sodako gitu. Benar. Itu insya Allah kembali dengan sendirinya. Kembali dengan sendirinya. Tapi kalau boleh tahu Mas, berapa lama Mas sampai ngalamin kejadian horor atau yang di luar nalar di ruko sampai yang lama itu? Sekitar 2 tahunan. Berarti selama 2 tahunan itu ada gangguan-gangguan yang tak kasat mata? Iya, ada gangguan. Ntar dalam waktu 30 hari itu kayaknya udah hilang gitu. Nanti ada lagi yang datang gitu. Tapi kan sampean sendiri kan nggak ngerasain apa-apa Mas? Nggak ngerasain. Nah, tapi kalau tim sampean atau karyawan sampean atau partner bisnis sampean yang di tempat itu ngerasain nggak Mas? Atau melihat sesuatu atau ngelihat barang gerak sendiri? Iya,
Itu yang justru yang sering cerita itu karyawan. Karyawannya sampean. Iya, Itu cewek karyawan. apa cowok, Mas? Cowok. Anggap aja Tarjo. Iya. Si Tarjo ini melihat apa nih, Mas? Si Tarjo itu kadang dikirain saya itu ada di dekatnya. Dia itu lagi ngomong sendiri. Ada kalau 10 menit mungkin ya. Ngobrol Di situ. sendiri berarti dia. Iya, dia tuh ngomong sendiri. Dikirain saya ada di kamar. Oh. Di kamar tuh sama dapur kan deket gitu. Iya. Nah, terus dicari saya ke kamar, kok tiba-tiba saya nggak ada katanya gitu. Padahal saya lagi di luar. Sampai di luar. Iya. Tapi dia ngerasa sampai di dalam kamar. Jadi dia di dapur itu sambil ngobrol sampai sampean. Iya, dikirain tuh dia tuh ngobrol sama aku. Dia tuh ngobrol sendiri padahal. Terus dia itu kok saya nggak jawab-jawab setelah dia ngobrol Pas sekian lama dicari itu. gak ono. Pas Gak dicari ono tuh wonge. nggak ada gitu. Gak ono wonge. Itu selain Tarjo, Mas, apa mana? Apa Tarjo ngalami hal lain selain yang Iya, si merasakan- Tarjo itu juga pernah ngalamin katanya tuh ngelihat apa ya? Ngelihat orang yang berwajah serem gitu. melihat orang bro, sosok cewek atau cowok? Sosoknya itu cowok. Kayaknya tuh wajahnya tuh kayak mencor-mencor gitu. Oh, kayak hancur kayak Iya. ketabahan atau kena aspal lah Iya. gitu. Dia tuh sampai nggak bisa tidur. Sampai gak bisa tidur. Tapi saya pribadi nggak pernah apa ya melihat kayak gitu-gitu. Nggak Sama pernah. pribadi mungkin lebih ke positive thinking, gak negative thinking. Iya. Takutnya kan kita salah ngejudge orang kan. Keren sih, keren. Tapi sampean setelah Tarjo mengalami hal-hal janggal, sampean nanggepinnya serius atau enggak, Mas? Apa sampean wes jarne wes Tarjo aja sing diganggu aku kak ngono kan? Saya justru menanggapinya biasa aja. Biasa. Saya pikir mungkin cuma apa namanya? Penghuni lewat, Iya, kebetulan lewat bukan atau dikirim apa. berarti kan? Memang Enggak, bukan. saya nggak pernah punya pikiran negatif. Tapi kan karena kita tinggal di tanah Jawa nih, Mas. Hmm. Tapi kalau dari pribadi sampean sendiri percaya nggak di dunia bisnis ada orang-orang yang ngirim-ngirim hal yang tak kasat mata? Kadang percaya nggak percaya ya. Kalau nggak percaya itu kadang faktanya ada. Kalau Dan sampean percaya ngalamin itu kadang sendiri ya. iya. Jadi kayak gimana ya? Kesannya tuh jadi Kesannya tuh jadi bingung. iya. Tapi Kalau- kalau kita nggak percaya sama sekali dengan hal kayak gitu, itu Juga sama salah. sekali justru nggak berpengaruh sama Oh, nggak berpengaruh sama sekali. sama usaha kita itu sama sekali nggak berpengaruh. Oh, Kalau kita sama sekali nggak mau Tapi percaya di- dengan hal ini, kayak gitu. Mas Supri, di konten kita sebelumnya itu kan ada narasumber kita itu cewek. Iya. Bisnisnya itu sampai ada pengalaman kayak ada darah, ada sampai dia ngerukia dan lain-lain. Itu terjadi nggak di sampean, di bisnisnya sampean atau bakso? Atau sampai ngadain rukia nih khusus karyawan, nah kan bisa juga. Enggak, Say. Nggak ada. Nggak. Berarti cuman yang tak kasat mata yang ganggu sampean itu mungkin nggak ada, cuma mungkin ganggu karyawan dan juga mungkin agak-agak sepi. Iya. Tapi ada nggak Mas dari customer tuh yang, Mas perasaanku bakso sampean tutup terus, ngono. Iya, itu ada. Itu ada. Customer itu sering datang, katanya itu warung tuh selalu tutup. Padahal itu waktu itu saya buka. Buka terus. Ada juga yang datang udah nyampe warung. Putar balik lagi katanya itu udah tutup. Padahal posisi buka pada waktu Padahal itu. waktu itu posisi buka dan dia itu telepon sama aku sampai rumah. Kok warungnya tutup aja katanya gitu. Padahal waktu itu dia tuh udah nyampe depan warung. Wis nyampe depan warung tapi putar balik perkara Iya. tutup jarin. Putar balik katanya tutup Masya warungnya. Tapi alhasil Mas sekarang sampean tetap di tempat yang sama atau sampean pindah atau gimana? Setelah 2 tahun itu. Pindah. Sampean memutuskan Saya pindah. nyoba untuk memutuskan pindah tempat aja. Tapi sekarang yang sampean rasakan aman atau ada gangguan baru lagi? Awal-awal sih aman. Awal-awal aman berarti endingnya buruk nih. Iya. Ah, itu Jadi gimana nih? awal-awalnya aman sampai berjalan 5 bulan, 6 bulan itu aman. Terus setelah 6 bulan itu mungkin kelihatan warungnya rame atau apa. Jadi ada lagi kayak gitu. Ada lagi. Ada lagi. Buat kalian yang suka ganggu bisnis podo, yang mau tobat Mas yo. Bener Iya. ya? Tobat nggak ngerti wong golek duit angel Mas yo. Loh, berarti sampean diganggu itu setelah jalan 6 bulan nih. Itu diganggu Setelah apa, jalan Mas? 6 bulan itu ada lagi gangguan kayak gitu. Bahkan sempet aku dengar Mas dari timnya Bang Hawk itu pernah katanya gerobak tempat baksonya sampean itu yang biasanya orang ngambil kuah itu katanya sempat ada plastik Mas. Iya, sempat ada kayak gituan juga. Itu sebenarnya dari apa? Dari cabang sih. Dari cabang. Dari kan ada cabang juga.
dari cabang itu pernah ngirimin hal kayak gitu ke saya. Itu benar-benar plastik. Iya benar-benar sampai plastik dan nanti rasanya itu jadi berubah gitu. rasanya berubah. Rasanya berubah tuh kayak gimana? Apa kuahnya jadi bau? Apa Itu jadi tadi jadi rasanya tuh jadi garam tinggal tok? garam tok gitu. Oh. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Mas, ada nggak Mas video-video atau bukti fisik yang pernah ada plastiknya atau ada apanya? Ada nanti. Nanti boleh minta nggak kita Mas? Oh iya boleh. Nanti kita jadi pantau terus guys. Nanti kita tunjukin di video di sini. Nanti setelah ini kita tunjukin plastiknya seperti apa. Itu berarti memang benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Tapi setelah hari itu Mas, sampean tetap buka buat kuah baru atau mutusan gimana Mas? Tetap buka waktu itu, tapi kalau setelah ada itu langsung Mm-mm. kita langsung tutup aja. Kita Oh, langsung memutuskan tutup. untuk tutup. Nah, esoknya hari lagi kita buka lagi dengan apa namanya masakan yang fresh lagi. Yang fresh lagi. Tapi untuk setelah kejadian ada plastik di dalam kuah itu Mas, pernah nggak sampai ngerasain lagi ataupun gangguan-gangguan tak kasat mata atau karyawan pernah lihat lagi di tempat yang baru ini? Kebanyakannya karyawan yang sering kayak gitu. Karyawan di tempat Iya. yang baru ini juga ngerasain. Iya. Apa aja tuh Mas kalau boleh tahu Mas? Ya kayak gitu tadi, kayak ada di mangkok apa? Di bulang Di di tempat dandang kuah, tuh, ya, ya ada yang kayak gitu. Itu sering terjadinya. Bukan hanya sekali. Sering terjadi. Iya, Bukan sering. sekali doang. Bukan sekali doang. Mungkin dalam waktu 2 minggu itu sering terjadi, 2 hari sekali di tempat ini, 2 hari sekali di tempat ini gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Kalau sampean mau misu Mas, mau ngomong apa deh kono Mas. Siapa tahu yang nyantet atau yang ganggu atau yang jahil ke bisnis sampean ini nonton ya kan? Iya. Tobat, tore, tobat. Rezekimu dhewe kowe sing ilang. Nah, Iya kan enggak? rezeki kan nggak kayak sandal jepit Iya. di masjid kan, iso Iya. ketuker kan kanan kiri kan. Lah kan rezekiku yo pas lah insya Allah, nggak bakal melenceng ya kan. Tapi kesimpulan yang sampean ambil Mas, keputusan yang sampean ambil ataupun kedepannya ini, apa yang akan sampean lakukan? Terus apa sampean mau harus nyari orang pinter yang bisa nyembuhin? Atau sampean tetap dengan keyakinan sampean sih, oh yang penting aku terus jalan ibadah. Ya. Kalau aku sih lebih ini ya, lebih introspeksi diri aja. Lebih memperbaiki sholat, sedekah sama yang Masya Allah. kayak gitu-gitulah. Orang baik guys. Jadi buat kalian yang suka aneh-aneh, jangan aneh-aneh. Orang cari uang susah. Nih berjuang ya Mas ya. Iya. Berarti sampean start dari jam berapa tuh Mas? Subuh. Dari jam subuh itu udah berangkat ke pasar. Subuh berangkat ke Iya. pasar sampai Terus buka. masaknya bareng-bareng sama Tutupnya jam sama berapa? Mas? karyawan itu. Nanti tutupnya jam 9, jam setengah 10. Rungokno dari subuh wis gerak gak turu, bayangno koyo kalian iku sing nyantet-nyantet biasanya turu kan. Nah iki gak turu sampai bengi ojo diganggu ya Mas ya. Iya, iya. Jadi buat kalian yang jelas jangan pernah kata Mas Supri, jangan pernah mikir aneh-aneh, tetap positive thinking, terus sedekah Mas ya. Iya, Sedekah, ibadah, jalani terus, lebih memperbaiki diri lah. lebih memperbaiki diri, insya Allah sing koyo ngono wis mendal-mendal dewe Mas ya. Jadi terima kasih Mas buat malam ini. Yang jelas salah satu pengalaman keren banget. Jadi terima kasih buat telah sharing ke Bang Hok dan juga tim. Jadi buat Mas Supri terima kasih banyak untuk malam ini. Iya. Dan juga buat kalian yang nonton jangan lupa like, comment, share. Terus pantau Bang Hok, bakal ada kisah nyata yang seru di hidup kalian.